Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat taubat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah taubat itu harus dilakukan dengan ikhlas, ya. Artinya dia bertobat itu semata-mata karena Allah, ya. Bukan karena menginginkan yang lain, karena takut kepada atasan misalkan, atau karena ingin mendapatkan kedudukan dunia dan lain sebagainya, ya. Taubatnya harus dilakukan dengan ikhlas, yang disebut dengan taubatan yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, ya, karena Allah SWT. Yang kedua, ya, syarat taubat itu kata para ulama adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya, ya. Dia menyesali dosa-dosa yang diperbuat dahulu, ya, sehingga dia tidak ingin mengulangi lagi, ya. Jadi orang yang bertobat itu harus ada penyesalan, ya. Menyesal kenapa dia melakukan perbuatan maksiat itu, ya, sehingga dia tidak ingin mengulangi lagi, ya, seperti itu. Dan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau itu mengatakan taubat itu dengan menyesal, ya. Jadi yang namanya taubat itu dengan penyesalan, ya, menyesal. Bahasa Jawanya itu gelo, ya. Kastah, atau kata orang Madura itu kastah begitu, ya. Ya, kenapa dia melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa itu, ya. Penyesalan itulah taubat, ya. Tapi kalau dia tidak menyesal, berarti, ya, tidak sah taubatnya. Jadi taubat itu harus menyesali perbuatan. Kenapa saya kok melakukan seperti ini, ya, seperti itu. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, menangisi dosa-dosa itu menghapuskan dosa, sebagaimana angin mengeringkan daun yang basah, ya. Daun yang kena hujan basah kan, kena angin itu kering, ya. Maka menangisi dosa-dosa itu menghapus dosa sebagaimana angin mengeringkan daun yang basah, ya. Jadi kalau bisa menangis, ya. Kenapa dulu kok melakukan seperti ini, itu dan lain sebagainya, ya. Menyesal, adanya penyesalan yang sangat mendalam, ya. Bahkan mungkin muncul rasa takut, ya, akan azab Allah, akan murka Allah, ya. Kemudian dia menangis. Nah, orang yang menangis karena takut kepada Allah, karena menyesali dosa-dosanya itu, dia ini termasuk orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu orang yang berzikir, mengingat Allah, kemudian dia meneteskan air mata, ya. Dan air mata yang menetes, ya, tetesan air mata ini, ya, itu menjadikan seseorang itu tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Ya. Jadi seorang yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Oke. Jadi taubatnya harus dilaksanakan dengan ikhlas, murni. Yang kedua, dia menyesali dosa-dosanya tadi itu, ya. Kemudian dia bertekad tidak akan mengulangi lagi, ya. Kemudian yang ketiga, tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosa, ya. Makanya tadi disebutkan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji, ya, atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian mereka segera ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosanya itu sedangkan mereka mengetahui, ya. Maka kata Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu an, orang bertakwa itu adalah cirinya tidak terus-menerus berbuat dosa. Orang bertakwa bisa jadi terjerumus dalam perbuatan salah, dosa, tetapi dia tidak terus-menerus. Begitu tahu dia salah, dia dosa, dia maksiat, segera ingat Allah, minta ampun kepada Allah, berhenti. Nah, itu orang yang bertakwa. Tarkul israr
bil ma'asi, meninggalkan dari terus-menerus berbuat maksiat, ya. Seperti itu. Jadi nomor 3 adalah syaratnya orang bertobat itu tidak terus-menerus dalam berbuat dosa, ya. Kalau sudah bertobat, dia sudah tahu ini salah, dia bertobat, dia menyesal, ya sudah berhenti, jangan diteruskan. Kalau masih berbuat lagi terus, berarti kan belum menyesal dia, ya. Belum ada apa? Niatan untuk menghentikan dosanya tadi itu, ya, tidak menyesal. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Jadi ada tekad yang kuat tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Nah, ini harus ditanamkan azam yang kuat, ya, untuk tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Ya walaupun mungkin, ya, sekarang dia melakukan perbuatan dosa, dia sudah sholat, dia sudah bertobat, minta ampun kepada Allah, sudah menyesal dan tidak berbuat maksiat lagi. Mungkin suatu ketika entah 1 bulan, 2 bulan, setahun lagi melakukan perbuatan yang sama, ya, maka segera dia bertobat lagi, gitu loh. Tapi kan tidak terus menerus gitu loh Pak, maksudnya, ya, tidak terus menerus. Namanya manusia itu sudah dia kepingin tidak akan berbuat maksiat, sudah bertobat. Misalkan orang minum khamr, ya, ya, mabuk dia ini. Setelah dia tahu, ya, khamr ini adalah haram, dilaknat oleh Allah, tidak akan masuk surga orang yang minum khamr. Akhirnya dia bertobat, ingin bertobat kepada Allah. Dia berwudu dengan baik, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun kepada Allah SWT. Dia menyesali perbuatannya dan berhenti. Sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Kemudian kalau nanti dia kumat lagi setelah mungkin 2 bulan, 3 bulan, mungkin karena pengaruh temannya lagi, diajak lagi dan sebagainya, imannya lagi turun, ya, mungkin lagi galau dan sebagainya, minum lagi dia ini, ya. Ya dia harus tobat lagi, segera tobat lagi, gitu loh, ya. Bukan tidak apa-apa, maksudnya ya bertobat lagi. Ya tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apanya itu kalau dia terjerumus lagi ya tobat lagi. Melaksanakan perbuatan dosa lagi, tobat lagi, ya, seperti itu. Makanya kita itu disuruh bertobat walaupun tidak melakukan perbuatan dosa itu, ya, seperti itu. Jadi dosa kita ini mesti ada Pak, ya, ya. Cuma kadarnya yang berbeda mungkin. Insyaallah kalau membunuh ndak lah, ya, membunuh, berzina, mencuri, minum khamr, ya, dan lain sebagainya ndak lah, ya. Tapi dosa-dosa yang seperti ngerasani orang, menyebar berita bohong, kadang-kadang kita berdusta, iri, dengki, ya toh, jengkel dan lain sebagainya, itu kan dosa-dosa, ya. Yang kita harus istighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Jadi ada tekad tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang terakhir, ya, syarat tobat itu adalah tobat itu dilakukan pada waktu diterimanya tobat, ya, jadi tidak keluar dari waktu yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapa saja yang bertobat pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sebelum 2, yaitu kata Nabi malam yugharghir, ya, sebelum nyawa berada di kerongkongan, sebelum sekarat dia, sebelum nazak, ya, dan sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, ya. Jadi Allah itu senantiasa menerima taubat hambanya, ya, selama nyawa belum di kerongkongan. Nah, kita ini masih sehat ini Pak, ya, masih sehat. Nah, ini segera bertobat, tobat dari seluruh dosa dan maksiat, dari kesyirikan, dari kemunafikan, mungkin dari riya dan lain sebagainya, bertobat, ya, bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, ya, masih bisa. Karena tobat itu ada begini Pak, ada orang melakukan perbuatan dosa, tapi dia itu bisa meninggalkan sebagian, yang lain tidak bisa. Misalkan orang mau limo, ya Pak, ya, ya dia minum, ya toh, apalagi, ya, mungkin maksiat, ya toh, mungkin dia juga berjudi, ya, mabuk dan sebagainya. Nah, dia baru bisa meninggalkan sebagian saja, ya. Yang lain bisa, tapi minum tidak bisa ditinggalkan. Jadi dia bertobat dari
maksiatnya, dari mencuri, dari membunuh, tapi minum masih belum bisa ditinggalkan. Ya, tidak apa-apa, berarti dia bertobat dari yang lain, tinggal minumnya saja. Ya. Tapi yang paling bagus bertobat itu semuanya apa yang dilarang, yang diperintahkan untuk dijauhi ya ditinggalkan. Ya, bertobat seperti itu. Ya, karena dulu pun ada orang yang minum khamar, ya, dibawa kepada Nabi, ya dicambuk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti setelah itu dia berhenti bertobat, kapan lagi dia minum lagi, ya dibawa lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dicambuk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai karena seringnya, ya sahabat-sahabat yang lain itu sampai sempat mengungkapkan kata-kata yang kurang bagus lah kepada orang ini, ya, melaknat atau bagaimana gitu ya. Lalu Rasulullah SAW melarang, ya, jangan melaknat si fulan, ya, sesungguhnya dia ini mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Dia beriman, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Dia juga masih mengerjakan sholat, puasa dan lain sebagainya. Kalau berjihad dia ikut berperang. Cuma dia ini minum, ya, minum khamr, ya. Nah, seperti itu. Nah, terus dia bersedia untuk dihukum. Karena dia mengaku berbuat dosa, ya dihukum dengan hukuman dicambuk, ya. Nah itu kapok lagi, ya, menyesal gini gitu dan sebagainya. Nanti pas mungkin imannya turun lagi, minum lagi, dibawa lagi, dicambuk lagi, ya, seperti itu. Ya, jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diterima apabila dia betul-betul taubatan nasuha, ada penyesalan dan dia bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi, dan taubat itu dilakukan sebelum nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, ya.